Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurdin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Kota Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 058239324. Video ini murni saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Tahsin Al-Quran di Prodi saya Pendidikan Agama Islam, dengan tugas membacakan surat Al-A'raf ayat 185 sampai 187, sekaligus mendemonstrasikan hukum bacaan rok tafkhim yang ada di dalamnya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha Qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendemonstrasikan hukum bacaan rok tafkhim yang ada di Quran surat Al-A'raf ayat 185 sampai 187. Namun sebelum itu mari kita bahas bersama secara lebih dalam terkait hukum bacaan rok, mulai dari pembagian, definisi, cara pembacaannya, dan yang lainnya. Jadi hukum bacaan rok itu terbagi menjadi dua, yaitu tafkhim dan tarqiq, atau bisa disebut dengan mufakhamah atau muraqqaqah. Yang pertama ada tafkhim atau mufakhamah. Jadi kata tafkhim secara etimologi memiliki makna at-ta'zim awit tasmin, yang artinya mengagungkan atau menggemukkan. Sedangkan tafkhim secara terminologi adalah suara tebal yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut menjadi penuh dengan gaungnya. Tafkhim disamakan dengan sifat isti'la, yaitu dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Kemudian rok dibaca tafkhim terdapat pada 8 keadaan, yaitu yang pertama ketika rok fathah atau fathah tanwin, yang kedua rok sukun sebelumnya fathah, yang ketiga rok sukun sebelumnya fathah, yang keempat rok dhammah atau rok dhammah tanwin, kemudian yang kelima rok sukun sebelumnya dhammah, yang keenam rok sukun sebelumnya dhammah, yang ketujuh rok sukun sebelumnya hamzah wasal, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu rok sukun sebelumnya kasroh bertemu dengan huruf isti'la. Huruf istilah ada 7 yang terkumpul dalam lafaz khusyadhin qid, yaitu kha, shad, bad, ghin, ta, qaf, dan dha. Lalu apakah ada contoh bacaan rok tafkhim di Quran surat Al-A'raf yang saya baca tadi sesuai dengan keadaan tersebut? Ternyata ada, di mana letaknya ada di lafaz awalam yang zuru di awal ayat 185 dan lafaz wayadharuhum fi tughyanihim di pertengahan ayat 186. Di situ terdapat rok berharokat dhammah sehingga kita wajib baca tebal atau tafkhim, dan tidak boleh dibaca tipis sehingga kita tidak boleh membaca awalam yang zuru dan wayadharuhum fi tughyanihim dengan bacaan tipis. Keadaan yang kedua yaitu ketika rok berharokat fathah atau fathah tanwin. Hal ini bisa kita lihat pada lafaz qad iqtaraba ajaluhu di pertengahan ayat 185. Qul innama ilmuha 'inda rabbi di pertengahan ayat 187, dan lafaz walakin aktsarun nasi la ya'lamun di akhir ayat 187, sehingga kita wajib membaca tebal atau tafkhim dan tidak boleh membaca qad iqtaraba ajaluhum 'inda rabbi aktsarun nasi dengan membaca tipis. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu ketika rok sukun sebelumnya fathah.
Hal ini bisa kita lihat pada lafaz fi malakutis samawati wal ardi di awal ayat 185 dan lafaz saqulat fis samawati wal ardi di pertengahan ayat 187. Sehingga kita wajib membaca tebal atau tafkhim dan tidak boleh membaca fi malakutis samawati wal ardi dan saqulat fis samawati wal ardi dengan bacaan tipis. Lalu keadaan yang keempat yaitu ketika sukun sebelumnya dhammah. Hal ini bisa kita lihat pada lafaz yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha di awal ayat 187. Sehingga kita wajib membaca tebal atau tafkhim dan tidak boleh membaca yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha dengan bacaan tipis. Kemudian masih tersisa 4 keadaan lagi, namun 4 keadaan tersebut tidak ada di Quran surat Al-A'raf yang saya baca tadi. Namun keempatnya bisa kita amati. Yang pertama di awal ayat 163 dari surat Al-A'raf yang berbunyi was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Di potongan ayat tersebut terdapat sukun sebelumnya fathah, sehingga wajib kita baca tebal atau tafkhim. Maka kita tidak boleh membaca was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr dengan bacaan tipis. Yang kedua, sukun sebelumnya hamzah wasol bisa kita temukan di potongan terakhir surat Al-A'raf ayat 155 yang berbunyi warhamna wa anta khairul ghafirin. Di situ terdapat sukun sebelumnya hamzah wasol, sehingga wajib kita baca tebal dan tidak boleh membaca warhamna dengan bacaan tipis. Yang ketiga, sukun sebelumnya dhammah bisa kita amati di akhir ayat ke-10 dari surat Al-Adiyat yang berbunyi wa husyila ma fis sudur. Di situ terdapat huruf ra jika diwakafkan maka bunyinya menjadi sukun, sehingga wajib kita baca tebal atau tafkhim dan tidak boleh membaca wa husyila ma fis sudur dengan bacaan tipis. Yang terakhir, sukun sebelumnya kasroh bertemu dengan huruf isti'la bisa kita amati di potongan Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi falaula nafaro min kulli firqatin minhum. Maka wajib dibaca tafkhim, sehingga kita tidak boleh membaca falaula nafaro min kulli firqatin minhum dengan bacaan tipis. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun seandainya kalau ada yang bertanya, loh pembahasan tarok tarkik atau muraqabah bagaimana? Maka saya akan jawab di video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.